Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayah bunda, kakak-kakak, selamat datang di live kami. Ya, di sini kita belajar Al-Qur'an bersama-sama, tilawah, tadabbur ya, dan belajar tajwid. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita pahala yang besar atas apa yang kita lakukan. Kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan untuk mendapat syafaat Quran, kita niatkan untuk mendapatkan gelar kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an", bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, sesungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat, memberi syafaat kepada kita. Dan yang kedua, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Masya Allah, tabarakallah. Semoga dengan meluruskan niat tersebut kita mendapatkan keberkahan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda, kita sekarang sampai pada surat Ali Imran ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم
فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. Masya Allah, tabarakallah. Selamat datang ayah bunda, kakak-kakak yang baru bergabung. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi kita, amin ya rabbal alamin. Saat ini kita sudah baca tilawah surat Ali Imran ayat 70 ya. Sebelum kita lanjut, kita bahas sedikit ayah bunda, kakak-kakak tentang tajwid praktis ya. Di sini tadi ada bacaan waddat ta'ifatun. Di sini ada tajwid praktisnya. Huruf tak sukun, ini tak sukun ya, dileburkan kepada huruf ta bertasydid. Jadi tak sukun dileburkan ke ta tanpa ditahan atau disertai dengung. Jadi tidak ditahan dan juga tidak dengung. Kalau ditahan kan waddat, dilama-lamain, enggak ya, cepat aja. Kemudian tidak disertai dengung, jadi enggak ada dengungnya karena memang enggak ada nun sukun, enggak ada tanwin juga, enggak ada mim. Hukum ini disebut idgham mutajanisain. Idgham memasukkan mutajanisain, dua kata yang sejenis. Tak dan to ini sama-sama di makhraj ya, yang sama, yaitu tarful lisan, ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Tak dan to ini sama tempatnya, sehingga masuk ke to. Waddat to, langsung ke to, taknya dileburkan ke to. Waddat to, bukan waddat to, bukan waddat to, langsung ya. Namanya idgham mutajanisain. Kemudian di sini ada Riyadhus Shalihin, ada tadabbur singkat bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah hamba dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Karena ya di sini berbicara tentang Nabi Isa alaihi salam, di mana Nabi Isa alaihi salam sebelumnya sudah kita bahas ya, bahwa di sini Nabi ini ya, dari halaman sini sampai sini berbicara tentang nabi-nabi ya, tentang Nabi Isa. Di antaranya di mana Nabi Isa adalah keluarga Ali Imran, karena Ali Imran ini istrinya Imran memiliki Imran dan istrinya memiliki anak bernama Maryam, Sayyidah Maryam, dan Sayyidah Maryam memiliki anak Nabi Isa alaihi salam. Dan beliau bukanlah Tuhan, hanyalah hamba dan rasul Allah. Dari Ubaidah bin Samit, dia berkata, Nabi SAW bersabda, barang siapa bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya, serta bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah, utusannya dan kalimatnya,
yang disampaikan kepada Maryam dan dengan tiap ruh darinya, surga adalah hak benar adanya dan neraka adalah hak, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga sesuai dengan amalnya. Jadi di sini ya jelas sekali bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, utusannya dan kalimatnya, bukanlah Tuhan sebagaimana klaim dari orang-orang orang Nasrani. Termasuk di sini ada penjelasan tambahan bahwa maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Nabi Ibrahim juga begitu. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, walakin kana hanifan muslim. 5. Tapi Nabi Ibrahim adalah seorang yang hanif, lagi berserah diri, seorang muslim beragama Islam. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya beragama Islam. Semuanya bukan Yahudi, bukan Nasrani ataupun yang lainnya. Masya Allah, tabarakallah. Baik ayah bunda, kita lanjutkan lagi ya. Bagi ayah bunda yang mau ikutan bisa buka halaman di Qur'annya di rumah ya, halaman 59 surat Ali Imran ayat 71. Ayah bunda yang mau mengikuti bacaannya dengan terjemahannya, di sini sudah ada terjemahan per kalimat ya. Tadi misalnya saya baca Arabnya, ayah bunda bisa juga melihat Indonesianya untuk mengetahui, sehingga sekalian tadabbur ya, membaca dan tadabbur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa bil batili wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Wa qalat طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن
الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Masya Allah, tabarakallah, ayah bunda selamat datang yang baru bergabung ya. Di sini kita sama-sama belajar ya. Di sini sama-sama belajar membaca Al-Quran. Kita mentadabburi isinya dan juga kita di sini bersama-sama ya berusaha dekat dengan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita pahala yang besar, amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda, kita bahas singkat. Yuhibbul muttaqin, mad asli ya sukun didahului kasrah bertemu dengan huruf yang disukunkan karena berhenti waqaf. Hukum ini disebut mad arid disukun. Al-muttaqin ini ya sukun kemudian bertemu dengan nun. Ini awalnya fathah ketemu ya sukun mad tabi'i atau mad asli ya. Panjangnya 2 harokat, tapi ketika ada nun dan disukunkan karena ada waqaf maka dia berubah menjadi mad arid disukun. Panjangnya bisa 2, bisa 4, bisa 6 ya. Mad arid disukun namanya. Kemudian di sini tadabbur ayat, tadabbur halaman ini ya, ada hadis nabawi balasan orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah dari Nabi SAW beliau bersabda, siapa yang bersumpah di mana dia berbuat jahat di dalamnya untuk mengambil harta seorang muslim, maka dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Rasulullah membacakan sebuah ayat kepada kami sebagai pembenarnya, yaitu dalam surah Ali Imran 377. Nah, di sini Ali Imran ya 77. Nah, ini tentang orang-orang yang melanggar. Innalladzina yashtaruna billahi tsamanan qalila. Jadi sungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, dan Allah tidak akan menyapa mereka, Allah tidak akan memperhatikan mereka. Jadi kalau kita mempermainkan janji ya dan menukar dengan sumpah-sumpah harga billahi bismillah wallahi, sumpah-sumpah ya, kita memperjualbelikan janji dan kemudian memperjualbelikan sumpah-sumpah dengan harga yang sedikit, Allah di akhirat tidak akan melihat mereka, Allah tidak akan mengajak bicara mereka, tidak menyucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Jadi ini balasan orang-orang yang melanggar perjanjian Allah. Jadi kita jangan sampai ya bersumpah untuk melakukan kejahatan, berjanji ya tapi tidak tepati ya. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita. Baik ayah bunda, kita lanjutkan surat Ali Imran halaman 60 ya, ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون فعصوا فرعون الرسول فأخذناه ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Masya Allah, tabarakallah. Selamat datang ayah bunda yang baru bergabung. Di sini kita belajar Quran ya. Bersama-sama mentadabburi isinya, belajar tajwid praktis insyaallah ya. Di sini ada isri. Ini namanya huruf tafkhim atau tebal ya, atau mufakhamah. Huruf shad sukun, shad di sini kalau bersukun didahului huruf berharakat kasrah dibaca tebal. Jadi biasanya kalau kasrah kan tipis, tapi ini kalau shad tebal ya. Hukum ini disebut tafkhim, isri gitu, tebal ya. Kemudian di sini ada Riyadhus Shalihin tadabbur ya, tadabbur ayat. Qaum Rabbaniyun dari Abu Abdullah Tariq bin Asham, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan mengingkari apa-apa yang disembah selain Allah, maka telah haram harta dan darahnya dari sisi neraka, sedangkan pahalanya di sisi Allah. Ini adalah kaum Rabbaniyun ya. Rabbani disebut sebagai kaum Rabbani. Maka kita kalau misalnya ya menyembah Allah, mengatakan la ilaha illallah, kita tidak menyekutukan Allah, kita hanya menyembah kepada Allah saja, tidak menyembah yang lainnya, berdoa juga kepada Allah, maka kita insyaallah akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin insyaallah.
Ya, di sini orang-orang yang membenarkan nabi ya akan menjadi orang rabbani, orang-orang yang dekat kepada Allah, menyembahnya kepada Allah. Baik ayah bunda, kita lanjutkan. Kita sekarang sampai pada surat Ali Imran ayat 84. Bagi ayah bunda yang ingin membuka Quran di rumahnya, bisa buka halaman 61. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. Masya Allah, tabarakallah ayah bunda yang baru bergabung, kita di sini membaca surat Ali Imran sampai pada ayat 91. Sebelum kita lanjut, kita bahas tajwid praktis ya. Di sini ada bacaan tadi walahum adzabun alim. Ulaika lahum adzabun alim ya, adzabun alim. Ini namanya izhar halki. Izhar halki. Ada tanwin bertemu dengan hamzah. Idhar halki yaitu nun sukun atau tanwin dibaca jelas. Nun sukun atau tanwin dibaca jelas sesuai dengan makhraj dan sifatnya ketika bertemu dengan huruf yang keluar dari tenggorokan al-halqah.
Jadi ini ada huruf yang halaq. Halaq itu adalah tenggorokan. Ada 6 ya. Apa saja? Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Adabun alim. Man amana, ha, minha, ain. An'amta, ha. Contohnya apa ya? Kha, min khairin. Intinya kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini maka disebut idgham halqi. Jelas nunnya sukunnya tidak boleh terlalu dengung ya, dikit aja. Jangan adabun alim, salah. Adabun alim, dipercepat ya. Adabun alim, begitu. Baik, kemudian ayah bunda kita tadabbur ya. Di sini ada hadis nabawi, di hari kiamat tidak berlaku tebusan. Dari Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, pada hari kiamat akan dikatakan kepada seorang laki-laki dari penduduk neraka, bagaimana pendapatmu jika engkau mempunyai sesuatu di bumi? Apakah engkau akan menebus dirimu dari siksa neraka? Beliau bersabda, lalu dia menjawab, iya. Beliau bersabda, maka Allah berfirman, aku telah meminta kepadamu dengan sesuatu yang lebih ringan. Aku telah mengambil janji atasmu ketika berada di rusuk Adam untuk tidak menyekutukan aku, namun engkau menolak untuk tidak menyekutukanku. Jadi ini menunjukkan bahwa di hari kiamat tidak berlaku tebusan ya. Kalau kita sudah di neraka, di akhirat ya, sudah tidak berlaku hukum yang di dunia ya. Kita perlu berhati-hati jangan sampai menjadi ahlun nar, menjadi penghuni neraka ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, berikan keselamatan agar kita tidak masuk neraka. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda ya, semoga kita yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya, dilancarkan urusannya ya, diberikan kebahagiaan hidupnya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, kita lanjutkan di ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا
ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. Masya Allah, tabarakallah. Ayah bunda, sebelum kita lanjut ke ayat berikutnya, kita sedikit tadabbur. Di sini diterangkan bahwa inna awwal baiti wudi'a lin-nas, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia, lalladzi adalah Baitullah bi Makkah, di Mekkah. Jadi Mekkah itu di Al-Qur'an disebut Bakkah, mubarakan, yang mana Mekkah ini diberkahi ya. Wa hudal lil alamin, dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di Mekkah, SAS, insyaallah tabarakallah. Maksudnya apa bunda, ayah, kakak, sas, belum paham. Selamat datang bunda ya. Kemudian di sini diterangkan di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas dari Nabi Ibrahim ya. Barang siapa yang masuk ke Mekkah, maka amanlah dia. Jadi kalau kita masuk ke Mekkah, insyaallah aman. Sebagaimana Allah sampaikan, walillahi 'alan nasi hijjul bait, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah beribadah haji ke Baitullah. Masya Allah, alhamdulillah pemerintah kita sekarang sudah ada Kementerian Haji dan sudah ada beberapa peningkatan kerjasama ya. Semoga kita semuanya diberi kemampuan untuk berhaji. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Jadi kalau kita mampu ya berhaji, maka kita wajib ya, sebagaimana kalau kita mampu berzakat, wajib zakat, rukun Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, sungguh bila seorang hamba telah aku sehatkan badannya dan luaskan rezekinya, kemudian dia melewati waktu 5 tahun dalam keadaan demikian, tetapi dia tidak mengunjungiku melaksanakan ibadah haji atau umroh, niscaya dia diharamkan dari kebaikan-kebaikannya. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Ibnu Hibban. Ini hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu hadis yang Allah berfirman begitu, kata-kata yang dari Allah. Jadi ini ya bagi kita, bagi ayah bunda, teman-teman ya, kakak-kakak yang Allah berikan kesehatan badannya selama 5 tahun, Allah berikan keluasan rezekinya selama 5 tahun, tapi kok enggak ke Mekkah, tidak mengunjungi Mekkah baik ibadah haji umroh, maka Allah mengharamkan kebaikan-kebaikan. Jadi kita perlu hati-hati ya, bagi ayah bunda atau saudara-saudara kita yang mereka dilapangkan rezekinya, dia sehatkan badannya, kok enggak ada keinginan tuh pergi ke Mekkah. Ini hati-hati. Kan ada tuh orang kaya raya, super kaya ya, tapi enggak ada keinginan tuh untuk ke Mekkah itu. Nah ini enggak boleh ya. Ada kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu haji, minimal umroh lah ya. Di sini kan keterangannya mengunjungi, jadi tidak harus haji, bisa umroh juga. Masya Allah, semoga kita semua dikaruniai Allah untuk mengunjungi Mekkah ya. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang sudah pernah ke sana, semoga Allah mudahkan untuk kembali lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda, kita lanjutkan.
Surat Ali Imran ayat 101. Bagi ayah bunda yang mau ikutan buka Quran di rumah, bisa buka halaman 63 ya. Surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. Masya Allah, tabarakallah ayah bunda. Sebelum lanjut ke halaman berikutnya, di sini kita tadabbur ya, Masya Allah. Di neraka, di surga, di akhirat nanti ayah bunda akan ada wajah yang putih dan wajah yang hitam. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari ketika ada wajah yang putih berseri dan ada yang hitam kusam. Yang wajahnya hitam itu nanti masuk neraka, yang wajahnya putih berseri masuk surga. Dan bagi orang yang wajahnya hitam, ya azab, ya mendapatkan azab. Sedangkan yang berwarna putih berseri, wajah mereka berseri, mendapat rahmat Allah.
Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang berwajah putih berseri nanti di akhirat, masuk surga, amin. Dan semoga kita tidak berwajah hitam, kusam, masuk neraka, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Di sini juga ada wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada Allah, jangan bercerai-berai. Di sini ayat ini mengajak kita untuk bersatu ya, jangan bercerai-berai. Sesama saudara ya, sama-sama orang Islam, beda organisasi, beda mazhab, beda pendapat ya. Kita tidak boleh berpecah belah. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Wa'tasimu bihablillah jami'an, berpegang teguhlah pada Allah. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai 3 hal dan membenci 3 hal. Dia menyukai jika kalian beribadah kepadanya tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, ataupun kalian berpegang teguh pada agamanya dan tidak berpecah belah. Jadi dia, masya Allah. Jadi Allah menyukai tidak menyekutukan Allah dan berpegang teguh pada Allah, tidak berpecah belah. Allah pun membenci dari 3 hal: berkata sesuatu yang tidak bermanfaat, banyak bertanya, dan menyanyiakan harta. Jadi ini ya, yang Allah sukai itu adalah tidak syirik, bertauhid, kemudian berpegang teguh pada Allah, pada agama Allah. Jadi tali Allah dipegang kuat-kuat ya, dan tidak bercerai-berai. Allah tidak suka dengan orang yang melakukan, yang berkata-kata tidak bermanfaat. Jadi kita kalau ngomong ya, berkata-kata harus bermanfaat, jangan berkata tanpa manfaat. Kemudian banyak bertanya tapi nggak mengerjakan, kayak orang Bani Israel, bertanya tapi nggak mengerjakan. Dan menyanyiakan harta Allah sudah berikan tapi disia-siakan ya, harta tidak diinfakkan, harta tidak dibelanjakan di yang semestinya. Masya Allah, semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Sebelum lanjut, singkat saja, wala tafarraqu. Ini apa? Ini ra tafkhim, ra. Huruf ra berharokat fathah dan bertasydid, wala tafarra. Didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya huruf istifal dibaca tebal. Setelah ra istifal tebal. Hukum disebut ra tafkhim. Jangan ra, tapi ra. Wala tafarra, ra tebal ya. Baik ayah bunda, kita lanjut. Bagi ayah bunda yang mau mengikuti, bisa buka halaman di halaman 64 Ali Imran ayat 109. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ila Allahi turja'ul umur. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين الحمد لله بارك الله آمين رب العالمين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين Masya Allah tabarakallah. Ayah bunda, kita bahas sedikit ya fil arub haflatul lisan. Haflatul lisan maksudnya apa? Bermakna dua sisi lidah. Yang dimaksud adalah tepi lidah ke arah gigi geraham atas, baik dua tepi lidah maupun salah satu dari yang kanan atau kiri. Huruf yang keluar dari haflatul lisan adalah satu, yaitu dhad. Dhad ini adalah huruf yang disebut-sebut paling sulit ya, dan satu-satunya di bahasa Arab. Makanya bahasa Arab disebut sebagai lughatul dhad, bahasa dhad, karena di bahasa-bahasa lain tidak ada huruf dhad yang susah ini. Dia dua sisi tepi lidah ya, bertemu dengan geraham. Bo fil ard. Oke, lanjut tadabbur. Balasan bagi orang yang taat dan maksiat. Dari Ubadah bin Samit bahwa dia berkata, kami termasuk dari pembesar tokoh yang pernah ikut berbaiat kepada Rasulullah. Lalu kami berbait kepada beliau supaya kami tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah kecuali dengan hak, dengan agama, tidak merampok dan tidak bermaksiat. Maka surgalah pahalanya jika kami menepati janji tersebut. Namun jika kami melanggar hal itu, maka kuasanya terserah Allah. Masya Allah. Jadi ya bunda tentang janji ya. Jadi dulu ya ada orang-orang Madinah yang berbaiat kepada Nabi Muhammad, siap ya melindungi Nabi Muhammad ketika mereka hijrah ke Madinah. Tapi ada kata-kata ini ya, Masya Allah. Surgalah pahalanya jika kami mendapat janji. Kalau melanggar janji, misalnya ternyata malah menyekutukan Allah, malah berzina, malah mencuri ya, maka neraka baginya. Allah yang akan menghukumnya. Jadi ini ayah bunda, pernahkah kita berjanji kepada Allah, tapi kita melanggar janji itu? Alhamdulillah. Semoga Allah selamatkan kita dari melanggar janji ya. Jadi melanggar janji tidak harus berbaiat sebagaimana sahabat, tapi kita berjanji kepada Allah. Mungkin pernah berjanji, ya Allah, saya bertaubat tidak akan mengulangi berbuat dosa ini. Ya Allah, saya berjanji, ya Allah, tidak mengulangi. Tapi ternyata kita mengulangi lagi dosa yang sama. Kita terperosok kepada lubang, kepada jurang berkali-kali. Pernah jatuh ke jurang itu gitu ya. Besoknya jatuh lagi. Kita termasuk orang bodoh. Kenapa kita termasuk orang bodoh? Karena jatuh berkali-kali di lubang yang sama, di jurang yang sama. Kita berbuat dosa di dalam maksiat yang sama, itu yang kita lakukan. Dosa yang sama kita lakukan. Kita melanggar janji kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita ya.
Amin ya rabbal alamin. ويل يومئذ للمكذبين. Baik ayah bunda, karena sudah menjelang azan subuh, kita cukupkan ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari neraka ya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, terlalu banyak dosa kita. Semoga Allah selamatkan kita ya. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda, kita doa dulu sebelum kita tutup. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. نختتم بالحمد لله وقت المجلس. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.